warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla, NIM H05235523 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Jadi tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dengan dosen pengampu Ibu Uhwah Hasanah, SPSI MPD. Jadi adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pertama, konsep dasar wawasan sosial budaya, yang kedua, manusia makhluk multidimensional, yang ketiga, manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah, yang keempat, kebudayaan dan peradaban, yang kelima, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia berhubungan dengan lingkungan. Yang keenam, hubungan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi kebudayaan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar wawasan sosial budaya. Jadi, sebelum kita membahas tentang apa sih itu konsep dasar wawasan sosial budaya, yang perlu kita diketahui terlebih dahulu yaitu apa itu sosial dan apa itu budaya. Jadi, sosial adalah bisa diartikan bahwa berkenaan dengan masyarakat, yang dimana sosial juga dapat dilihat sebagai suatu perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum seperti suka tolong menolong, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Nah, apa sih itu budaya? Nah, jadi budaya bisa diartikan bahwa sebagai akal budi, yang dimana sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sosial budaya atau yang akrab juga disebut kebudayaan secara universal merupakan suatu tata nilai dalam masyarakat yang berasal dari pola pikir dan akal budi manusia-manusia yang hidup di dalamnya. Hasilnya berupa penciptaan akan beragam hal seperti kesenian, kepercayaan, maupun adat istiadat yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu adanya perubahan sosial budaya, di mana seiring berjalannya waktu, kehidupan sosial budaya masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Nah, ini terbukti dari zaman ke zaman dan peradaban kuno manusia ke era kerajaan kuno ke kolonialisasi dan hingga saat ini. Nah, jadi mengapa adanya perubahan sosial budaya? Karena ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal ini merupakan pengaruh dari dalam, dan eksternal itu pengaruh dari luar. Nah, jadi perubahan internal ini yaitu dengan perubahan jumlah penduduk baik bertambah maupun berkurang, dan dapat menyebabkan penyesuaian sarana prasarana dan tatanan kehidupan. Nah, faktor eksternal yaitu contohnya seperti budaya-budaya dari luar masuk ke dalam budaya kita, sehingga masyarakat di tempat kita itu terpengaruh, baik itu cara hidup, cara berpakaian. Nah, seperti itu, sehingga budaya kita sendiri menjadi terlupakan karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yaitu pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat, yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar, yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Contohnya yaitu, jadi contoh dari perubahan cepat
yaitu adanya revolusi industri yang berlangsung sejak 1750 hingga 1850, dan perubahan lambat yaitu contoh dari perubahan lambat yaitu perubahan mata pencarian dari dulunya berburu dan meramu menjadi bercocok tanam dan beternak. Nah, seperti itu yang ada pada saat ini. Nah, perubahan besar yaitu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan keluarga, dan stratifikasi masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang di dalamnya adanya campur tangan oleh manusia, dan perubahan yang tidak direncanakan yaitu kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi yang tidak direncanakan oleh manusia atau di luar kendala oleh manusia. Contohnya seperti bencana alam. Selanjutnya ada aspek dan sistem sosial budaya di Indonesia. Jadi, aspek sosial budaya masyarakat dapat dilihat dengan menelusuri sisi kesejahteraan sosial, ikatan sosial, serta tata nilai dan pendidikan. Nah, sistem sosial budaya di Indonesia yaitu ada fungsi, asas, pola pikir, dan pola tindak dan proses. Jadi bisa disimpulkan bahwa aspek sosial budaya masyarakat Indonesia dapat dikaji melalui kesejahteraan sosial, ikatan sosial, tata nilai dan pendidikan, serta sistem sosial budaya yang meliputi fungsi, asas, pola pikir, pola tindak dan proses. Baik, saya berikan satu contoh yaitu proses sistem sosial budaya, di mana sistem sosial budaya mengalami proses perubahan dan perkembangan seiring waktu, di mana ada contohnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jadi contohnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi sehingga budaya-budaya luar masuk gampang diserap oleh budaya-budaya lain, dimana contohnya budaya Indonesia gampang menyerap budaya-budaya luar melalui teknologi seperti handphone. Nah, contohnya yaitu gaya berpakaian, gaya berbicara, sehingga nilai-nilai budaya kita menjadi menjadi terancam sehingga dilupakan oleh masyarakat setempat, seperti itu. Nah, dengan memahami aspek-aspek tersebut, kita dapat lebih memahami karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia dan bagaimana sistem sosial budaya tersebut berperan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai manusia makhluk multidimensional. Nah, jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional yang memiliki akal, pikiran, dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Hal ini dikarenakan manusia disebut sebagai makhluk unik yang memiliki kemampuan sosial sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia dikatakan makhluk multidimensional karena manusia memiliki akal dan pikiran, di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Nah, manusia juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara personal maupun sosial. Nah, itulah kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk multidimensional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pandangan tentang manusia makhluk multidimensional. Jadi,
manusia makhluk multidimensional menurut pandangan Islam. Dalam Islam memiliki 7 dimensi dalam kehidupan, yaitu jasmani, rohani, akidah, sosial, akhlak, akal, dan estetika. Nah, jasmani ini yaitu yang merupakan fisik dari manusia tersebut. Nah, dan rohani itu adalah jiwa dari manusia tersebut. Itu jiwa ini merupakan hal yang datang dari dalam diri manusia. Kemudian ada akidah. Akidah ini yaitu merupakan keyakinan dari manusia itu sendiri. Nah, manusia itu memiliki yang namanya kepercayaan. Nah, itulah yang dinamakan akidah. Kemudian adapun sosial. Nah, sosial ini manusia mampu berinteraksi dengan sesama. Nah, kedua ada akhlak. Nah, di dalam diri manusia ada yang namanya akhlak. Baik itu akhlak yang dimana mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, yang kedua ada akal. Ini merupakan dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua ada estetika. Nah, itulah 7 dimensi dalam kehidupan manusia, menurut ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ada dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada dimensi keindividuan, yang kedua ada dimensi kesosialan, yang ketiga dimensi kesusilaan, yang keempat dimensi keberagaman, yang terakhir dimensi kesejarahan. Nah, yang pertama yaitu dimensi keindividuan, yaitu berkaitan dengan sesuatu dimensi yang dibawa manusia sejak lahir bersama dengan dimensi kesusilaan, dan keberagaman. Kemudian ada dimensi kesosialan, di mana dimensi kesosialan ini adalah kemampuan seseorang berkomunikasi atau bersosialisasi terhadap lingkungannya secara baik. Dimensi kesusilaan yaitu kesusilaan yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti norma yang berlaku di masyarakat dan moral. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk dari perbuatan atau kelakuan kita. Jadi, dimensi kesejarahan adalah kerangka sejarah yang meliputi 3 dimensi yaitu apa, kapan, dan di mana. Nah, ketiga dimensi ini merupakan kejadian beruntun sebab akibat dan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Nah, manusia juga merupakan dimensi penting dalam sejarah karena berperan sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah. Tanpa manusia maka tidak ada yang namanya peristiwa sejarah. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu mengenai manusia dan kebudayaan dalam lintasan sejarah. Nah, adapun pengertian kebudayaan yaitu kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budi, daya yang berarti cinta atau karsa dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Nah, kebudayaan ini terbentuk karena adanya manusia. Jadi lebih singkatnya yaitu kebudayaan yaitu hasil dari kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan sebagainya. Jadi yang kita bahas selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kebudayaan. Jadi menurut Melville, unsur-unsur kebudayaan terdiri atas 4 yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Nah, mengapa hal tersebut termasuk dalam unsur kebudayaan? Karena yang pertama ada alat teknologi. Teknologi merupakan hasil dari pemikiran manusia dan kreativitas manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Teknologi mencerminkan cara hidup, nilai, dan pengetahuan suatu masyarakat.
Sistem ekonomi mencerminkan cara suatu kelompok masyarakat mengatur sumber daya dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Keluarga, mengapa keluarga juga termasuk dalam unsur kebudayaan? Karena keluarga merupakan unit sosial dasar yang berperan penting dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai individu. Nah, mengapa kekuasaan politik ini juga termasuk dalam unsur kebudayaan? Karena kekuasaan politik mencerminkan cara suatu kelompok masyarakat mengatur dan menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan, hukum, dan lembaga politik merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang dibentuk oleh masyarakat tersebut. Nah, dengan demikian keempat unsur tersebut merupakan bagian internal dari budaya suatu masyarakat karena mencerminkan cara hidup, nilai, kepercayaan, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kita bahas tentang wujud kebudayaan. Nah, jadi wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa wujud kebudayaan ini adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang terpola dan menjadi kearifan lokal di suatu lingkungan masyarakat. Nah, wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi dua komponen utama, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Nah, kebudayaan material ini merupakan ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Nah, sedangkan kebudayaan non-material merupakan ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh dari kebudayaan material yaitu seperti mangkuk tanah liat, senjata, televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung, dan mesin. Nah, jadi di sini kebudayaan material ini bisa dibilang sesuatu yang modern. Nah, sedangkan kebudayaan non material ini seperti dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu sejarah, perspektif hubungan manusia dan kebudayaan. Nah, tentu hubungan manusia dan kebudayaan ini hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Bisa dibaca bahwa hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah topik yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek dari identitas, tradisi, hingga perubahan sosial. Nah, mengapa kebudayaan dan manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan? Karena kebudayaan lahir dari proses kehidupan manusia, yaitu dari interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya atau dari alam. Kemudian kebudayaan merupakan hasil dari suatu masyarakat dan hanya bisa lahir dan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Kemudian tidak ada masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan, dan hampir semua tindakan manusia itu merupakan kebudayaan atau kebiasaan ya, karena kebudayaan itu merupakan kebiasaan. Kemudian unsur budaya selalu melekat dalam diri manusia dan segala interaksi yang dilakukan termasuk saat berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kebudayaan dan peradaban. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan apa itu kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan secara jelasnya tentang yaitu peradaban. Nah, pengertian dari peradaban yaitu merupakan peradaban ini merupakan pola hidup masyarakat yang terbentuk dari interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, nilai-nilai budaya, dan juga zaman. Nah, peradaban juga dapat diartikan sebagai kebudayaan tertinggi yang mencakup seni, arsitektur, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, peradaban ini tentu sudah jelas bahwa merupakan kemajuan yang ada di suatu zaman. Nah, adapun teori-teori peradaban yaitu pertama dari ada
beberapa teori mencoba menjelaskan perkembangan peradaban manusia. Salah satu teori yang terkenal adalah teori evolusi sosial yang diajukan oleh Herbert Spencer, yang melihat peradaban sebagai proses evolusi terhadap dari keadaan primitif menuju masyarakat yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu ada teori dari Arnold yang membahas tentang teori siklus peradaban, yang memandang sejarah peradaban sebagai proses dinamis yang melibatkan siklus kelahiran, pertumbuhan, puncak kejayaan, dan akhirnya teruntukkan. Kemudian ada teori dari Oswald Spengler dalam The Diaries of the Wiz memperkenalkan pandangan bahwa peradaban adalah seperti makhluk hidup yang memiliki siklus hidup tertentu. Nah, jadi setiap teori menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana peradaban berkembang. Nah, mengapa beberapa peradaban mengalami kemajuan sementara yang lain runtuh, dan bagaimana faktor-faktor eksternal maupun internal mempengaruhi nasib suatu peradaban. Selanjutnya yaitu peradaban dianggap sebagai evolusi kebudayaan. Nah, peradaban dianggap sebagai bagian dari evolusi kebudayaan di mana manusia tersebut membangun cara hidupnya melalui inovasi teknologi, sistem sosial, dan nilai-nilai budaya. Peradaban berkembang ketika manusia mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan produksi, dan menciptakan struktur sosial yang kompleks. Perbedaan peradaban dan kebudayaan. Jadi, peradaban adalah pola pengembangan kehidupan yang ditentukan oleh manusia. Nah, peradaban merupakan hasil dari interaksi antara manusia, lingkungan, nilai-nilai budaya, dan zaman. Peradaban dapat diartikan sebagai kebudayaan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, seperti seni, arsitektur, serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, kebudayaan adalah ekspresi hidup manusia. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat ditampilkan secara sederhana maupun tradisional, misalnya lewat makanan, seni, adat istiadat, tarian, moral, dan lain sebagainya. Peradaban dan masa depan manusia. Peradaban manusia adalah kebudayaan tertinggi yang meliputi seni, arsitektur, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peradaban manusia telah mengalami beberapa fase seperti fase nomaden, agraris, industri, dan informasi. Masa depan peradaban manusia dapat dibayangkan dengan berbagai konsep seperti teknologi robotika, di mana dengan memanfaatkan potensi robotika, manusia dapat mengatasi tantangan global, meningkatkan efisiensi, dan memajukan peradaban. Namun pengembangan teknologi ini harus diiringi dengan tanggung jawab etika dan keamanan. Selanjutnya kita bahas materi yang kelima, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, manusia sebagai makhluk individu artinya seseorang yang tunggal di mana tidak dapat dibagi-bagi. Nah, individu ini memiliki jasmani dan rohani. Nah, ketika jasmani dan rohani dari individu tersebut terpisah, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan lagi sebagai individu, namun masih bisa dikatakan sebagai manusia. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup di dalam masyarakat. Nah, manusia tersebut dapat mengembangkan potensi-potensinya dengan berinteraksi sosial. Manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan manusia. Jadi, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk tunggal mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang memiliki hubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya, yaitu terutama manusia.
Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk individu yaitu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat, memenuhi hak-hak dasar, merealisasikan potensi diri, merealisasikan potensi diri baik jasmani maupun rohani. Kemudian setiap manusia memiliki keunikan yang membedakannya dari individu yang lain. Nah, yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana memiliki fungsi dan juga hakikat, yaitu tidak bisa hidup seorang diri. Nah, tetap membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan harus mengembangkan diri dan kepribadiannya agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lain di masyarakat. Menjaga hubungan baik dengan manusia lain agar aktivitas hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian menunjukkan sikap sosial yang positif seperti enggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa manusia memiliki dua sisi, yaitu manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di mana manusia individu ini itu memiliki hakikat, yaitu hakikat untuk menjaga martabat, memenuhi hak-hak dasar, dan mengembangkan potensi diri. Nah, sebagai makhluk sosial, individu mampu untuk berinteraksi dengan individu-individu yang lainnya, di mana guna untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu menanamkan di dalam dirinya hal-hal yang baik seperti yang dijelaskan tadi, yaitu seperti enggan rasa, kemudian saling menghormati, kemudian saling tolong-menolong. Selanjutnya kita bahas mengenai manusia sebagai makhluk yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, bisa dibaca bahwa interaksi manusia dan lingkungan dapat berlangsung secara harmonis apabila manusia mampu memahami posisinya di dalam ekosistem baik. Lingkungan akan memberikan kontribusi positif kepada manusia. Nah, maksudnya itu adalah hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan akan tercapai ketika manusia memahami perannya dalam ekosistem dan mengelola lingkungan dengan baik. Dengan demikian, lingkungan akan memberikan manfaat positif kepada manusia. Contohnya, ketika manusia menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penebangan liar, maka manusia juga akan merasakan manfaat-manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, dan juga contohnya yaitu melakukan pencemaran udara. Nah, ketika manusia melakukan pencemaran udara dengan membuang sampah sembarangan, maka manusia juga akan dirugikan sendiri dengan perbuatannya. Nah, dan ketika kita menjaga hal-hal tersebut tadi, tidak melakukan hal-hal yang salah tadi, maka kita juga akan merasakan hasilnya. Seperti itu. Jadi hubungan antara manusia dengan lingkungan ini sangat berhubungan erat. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas materi terakhir, yaitu membahas tentang hubungan individu dan masyarakat dalam proses sosialisasi dan internalisasi kebudayaan. Nah, adapun pengertian dari sosialisasi, yaitu sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, serta perilaku yang ada dalam masyarakat. Nah, maksudnya itu yaitu sosialisasi ini merupakan proses di mana individu untuk belajar berinteraksi dengan masyarakat, individu-individu yang lainnya, dengan menginternalisasikan nilai-nilai serta perilaku yang ada dalam masyarakat. Nah, di mana individu ini belajar untuk
mengenali lebih dalam tentang dirinya. Nah, dengan bantuan dari individu-individu yang lainnya, karena sudah diketahui bahwa individu-individu itu identitasnya berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan itu, maka kita dapat belajar dari individu-individu yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk sosialisasi dan tujuannya. Nah, adapun bentuk sosialisasi yaitu ada dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Di mana sosialisasi primer ini terjadi di keluarga atau terjadinya di masa kanak-kanak, biasanya terjadi di keluarga seperti itu. Nah, kemudian tujuannya yaitu untuk membentuk dasar kepribadian, nilai, norma, dan perilaku yang mendasar. Kemudian agen dari sosialisasi primer ini seperti itu orang tua, saudara kandung, pengasuh, kemudian anggota keluarga, dan keluarga yang lainnya. Kemudian metode yang digunakan di sini yaitu metode informal melalui interaksi langsung, contohnya dengan pembelajaran melalui pengalaman seperti diajarkan untuk belajar berbicara, belajar untuk berjalan, kemudian diajarkan untuk berpakaian dan memahami aturan-aturan yang mendasar seperti itu. Kemudian sosialisasi sekunder, di mana sosialisasi sekunder ini terjadi setelah masa kanak-kanak dan berbagai inisiatif di luar keluarga. Jadi tujuannya itu untuk memperluas dan memodifikasi nilai, norma, dan perilaku yang dipelajari dalam sosialisasi primer. Jadi di sini sosialisasi primer ini itu mengembangkan apa yang sudah dipelajari di sosialisasi primer. Seperti itu. Kemudian agennya di sini yaitu ada guru, teman sebaya, tokoh masyarakat, media massa, dan institusi seperti sekolah, tempat kerja, dan organisasi. Nah, di sini metode yang digunakannya itu biasanya lebih formal, melalui pembelajaran sistematis, aturan tertulis, dan interaksi kelompok. Nah, contohnya itu belajar tentang sejarah, sains, dan seni. Nah, memahami aturan norma di sekolah dan tempat kerja, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk peran sosial tertentu. Jadi itu perbedaannya ya, bahwa sosialisasi primer ini merupakan sosialisasi yang terjadi di masa kanak-kanak, yaitu biasa dari keluarga. Nah, sedangkan sosialisasi sekunder ini yaitu terjadi setelah masa kanak-kanak, yaitu bisa jadi dari sekolah, organisasi, ataupun dari instansi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai internalisasi kebudayaan. Jadi, internalisasi kebudayaan adalah proses di mana seseorang dapat menyerap dan mengadopsi nilai-nilai, norma, kemudian adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di tempat dia tinggal dan hingga menjadi bagian integral dari dirinya. Nah, proses ini memungkinkan seseorang bertindak sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat secara otomatis dan tanpa perlu berpikir secara sadar. Jadi bisa disimpulkan bahwa internalisasi kebudayaan ini adalah hasil dari hak dan cipta manusia dan berkembang di masyarakat. Pada dasarnya tidak hanya didapatkan dari keluarga, melainkan juga dapat didapatkan di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian dari individu, masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan individu. Nah, pertama yaitu individu. Individu adalah entitas tunggal di mana memiliki jasmani dan rohani. Jasmani
proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi adalah mekanisme utama yang menghubungkan individu dengan masyarakat. Pada tahap awal kehidupan, individu mulai belajar tentang norma, nilai, dan perilaku dari lingkungan terdekat, terutama dari keluarga. Nah, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi pertama yang sangat berpengaruh. Menurut Setiawan 2021 mengatakan bahwa keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali diperkenalkan pada nilai-nilai dasar yang akan membentuk karakter dan perilaku mereka di masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman awal dalam keluarga sangat menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Selanjutnya yaitu hubungan individu dan masyarakat dalam proses internalisasi kebudayaan. Nah, internalisasi kebudayaan adalah proses di mana individu mengintegrasikan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang ada dalam masyarakatnya. Nah, proses ini memungkinkan individu untuk memahami dan mengadaptasi diri terhadap kebudayaan yang mengelilinginya. Nah, dalam konteks ini individu tidak hanya menjadi konsumen budaya, tetapi juga berperan aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya tersebut. Nah, menurut Geertz 2020, yaitu kebudayaan adalah sistem makna yang dibangun melalui interaksi sosial di mana individu berkontribusi dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai yang ada.